Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Praktik Bank Syariah akan mempresentasikan mengenai analisis produk penghimpunan dana Bank Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu 1. Niken Aprilitasari, 2. Revi Krisania, 3. Garnis Selvi Charity, 4. Hatifan Kulwas Surur, 5. Nopita Maisando, dan 6. Alvin Adha Fauzi. Berikut adalah penyampaian materi produk penghimpunan dana Bank Syariah. Materi yang pertama yaitu A. Prinsip penghimpunan dana Bank Syariah. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Antara lain, yang pertama, giro berdasarkan prinsip wadiah. Yang kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudorobah. Yang ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudorobah. Selanjutnya, 1. Pengertian wadiah secara etimologi berarti titipan murni atau amanah. Secara terminologi, artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua, landasan syariah dalam praktik wadiah. Yang pertama, An-Nisa, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Ijma atau konsensus. 3. Rukun wadiyah. Menurut Hanafiyah, rukun wadiyah menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak, ijab, dan qabul. Namun, menurut jumhur ulama fikih, rukun wadiyah ada 3. 1. Ada pelaku akad, 2. Barang titipan, dan 3. Pernyataan kehendak atau sihat ijab dan qabul, baik dilakukan secara lafaz atau hanya tindakan. 4. Syarat wadiyah. Syarat wadiyah menurut Hanafiyah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad wadiyahnya dianggap sah. Kemudian jumhur mensyaratkan dalam wadiyah agar pihak pelaku akad telah balik, berakal dan cerdas, karena akad wadiyah mengandung banyak resiko sehingga sekalipun berakal dan telah balik namun tidak cerdas, menurut jumhur akan wadiyahnya tidak dianggap syah. 5. Jenis wadiah. A. Wadiah yad amanah atau kepercayaan. Ciri-ciri wadiah yad amanah yaitu 1. Penerima titipan atau kustodian adalah memperoleh kepercayaan atau trust. 2. Harta atau modal atau barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan. 3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan. 4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan. 5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan, kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan. B. Wadiah yad domanah atau simpanan yang dijamin. Ciri-ciri wadiah yad domanah yaitu 1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan. 2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan. 3. Harta atau modal atau barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan. 4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan. 5. Pemilik harta atau modal atau barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu. Perubahan status dari wadiah yad amanah menjadi wadiah yad domanah. Perubahan tersebut terjadi apabila 1. Harta dalam titipan telah dicampur. 2. Penerima titipan menggunakan harta titipan. 3. Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip. Materi selanjutnya yaitu produk penghimpunan dana Bank Syariah. Yang pertama, produk-produk penghimpunan dana wadiah. Produk penghimpunan dana wadiah adalah 1. Tabungan wadiah.
Tabungan wadingah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tabungan wadingah adalah sebagai berikut. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Produk penghimpunan dana wadiah yang kedua yaitu giro. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah adalah sebagai berikut. 1. Bersifat titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja atau on call. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dari giro wadiah adalah 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. 2. Dapat dikenakan biaya titipan. 3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan, misalnya menetapkan saldo minimum. 4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan biljet giro sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dan 6. Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu yang poin C, tabungan. 3 dari produk tabungan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar adalah ada 3, yaitu yang pertama tabungan Firdaus, yang kedua tabungan Sahara, yang ketiga tabunganku. Pada poin D yaitu deposito. Deposito adalah produk keuangan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutalaqoh. Selanjutnya itu produk penghimpunan dana mudharabah. Mudharabah dalam literatur fikih secara etimologi, mudharabah berasal dari kata darab, berarti memukul atau berjalan. Secara terminologi, pemilik modal atau investor menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. Mudharabah dalam pengumpulan dana perbankan syariah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahil mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran murabahah atau ijarah. Dana tersebut pula digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Mudharabah terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqoh atau investasi tidak terkait. Dalam mudharabah mutlaqoh, pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Dalam prinsip penghimpunan dana ini, pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dananya. Mudharabah muqayyadah terbagi atas pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan cara channeling dan executing, yaitu channeling apabila resiko ditanggung pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun. Yang kedua, executing apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko.
Sekian penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.